wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sore. Semangat kan? Nggak ngantuk kan? Masih. Fresh kan? Seger kan? Alhamdulillah. Oke, langsung saja ya. Sebelumnya terhormat Profesor Dr. Asep Kurniawan MAB dan saya hormati disertai juga mas kalian semua. Terima kasih sudah hadir di pertemuan kali ini. Langsung saja saya buka presentasi kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang keabsahan data dan trustworthiness dalam penelitian kualitatif. Coba kita bayangkan ya teman-teman, apa jadinya jika sebuah penelitian itu dapat data ya, jika sebuah data tidak sesuai dengan kenyataannya, maka hasil data tersebut pasti akan keliru, bukan? Atau bahkan menyesatkan. Nah, maka dari situ kita bisa memahami bahwa data adalah inti dari penelitian. Lalu muncullah konsep keabsahan data, yaitu cara untuk memastikan bahwa data yang kita peroleh ini benar-benar sesuai dengan yang terjadi di lapangan gitu. Dan untuk yang selanjutnya itu ada konsep yang lebih luas lagi, yaitu konsep trustworthiness gitu, atau ya bisa disebut juga tingkat kepercayaan penelitian. Nah, itu juga penting. Mengapa? Karena itu juga sering dianggap subjektif dalam penelitian kualitatif. Maka dari itu hadirlah trustworthiness untuk memastikan bahwa data tersebut bisa dipercaya gitu. Nah, di sini juga terdapat 4 kriteria utama dalam trustworthiness. Yang pertama itu ada credibility. Nah, artinya itu apakah data itu benar-benar dipercaya gitu atau tidak. Nah, untuk yang kedua itu ada transferability, yang artinya itu apakah hasil penelitiannya ini bisa diterapkan di konteks lain atau tidak gitu. Nah, untuk yang ketiga itu ada defendability, yang artinya itu apakah hasil penelitiannya ini konsisten atau tidak gitu. Nah, untuk yang terakhir itu ada confirmability. Jadi hasil penelitiannya ini objektif atau tidak bias gitu. Dan di sini saya akan memberikan satu contoh sederhana ya, yang ada pembelajaran daring di sekolah gitu. Jika kita ingin meneliti sekolah gitu, kita tidak hanya fokus untuk wawancara ke satu orang saja, tetapi kita juga harus melakukan observasi dan mengumpulkan dokumentasi kan. Nah, dari cara itu dari yang pertama itu credibility. Jadi si peneliti ini harus membandingkan data siswa dan guru, bahkan bahas hasil observasi, bahkan melakukan member check gitu. Dan untuk yang kedua itu ada transferability gitu. Nah, transferability ini kita harus menjelaskan nih kondisi sekolah dengan rinci gitu kan, supaya orang lain bisa melihat apakah hasilnya ini relevan atau tidak gitu kan. Nah, untuk yang ketiga itu ada dependability. Jadi setiap proses penelitian ini kita harus mencatat dengan sistematis gitu kan. Dan untuk yang terakhir itu ada confirmability. Nah, jadi ketika kita sudah meneliti, kita juga harus membuat kesimpulan dengan data-data yang benar gitu, bukan hanya pendapat pribadi saja gitu. Apakah dapat dipahami?
Mungkin itu saja. Selanjutnya tadi langsung ya ke yang kedua ya? Iya. Baik, masih semangat semua? Masih semangat? Semangat. Bener sih, masih semangat semua? Masih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan dalam credibility credibility dalam keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Nah, di penelitian kualitatif itu kita menggunakan observasi. Kita nggak bisa tiba-tiba kayak kita menggunakan menduga gitu. Kayaknya data ini tuh A, kayaknya B atau C ataupun kayaknya bahkan Z gitu loh. Nah, itu tuh nggak bisa. Jadi kita harus memastikan, memvalidasikan bahwa data ini tuh benar atau tidaknya dengan cara ada 3 aspek. Yang pertama itu ada transformability. Transformability itu terkait latar belakang, kronologi. Itu kayak kalian ingin penelitian di mana tempatnya pertama. Kedua itu di sekolah mana. Kemudian siapa yang akan kalian teliti, entah itu kurikulum ataupun TU atau bahkan di siswanya. Jadi kalian harus cari dulu nih mana sasaran kalian terlebih dahulu. Kemudian waktu kalian untuk observasi, kapan kalian akan meneliti. Kemudian kemudian ada di masalah di sekolahnya. Kalian misal akan meneliti terkait TU. Nah, TU tuh masalahnya apa? Entah itu dari data absensinya yang berantakan ataupun kan pasti di setiap sekolah tuh ada untuk G-form ya, untuk mengisi pendaftaran ataupun keluhan atau sebagainya. Nah, di situ tuh apakah ada gangguan gitu di server tersebut gitu. Kemudian yang kedua itu ada dependability. Dependability itu untuk dokumentasi berupa surat gitu. Di surat itu kan pasti ada tanda tangan dari Pak Hajur. Nah, bahwasannya di surat itu tuh kita tuh sudah benar gitu diizinkan dari ketua jurusan langsung bahwa kita boleh gitu untuk mengobservasikan di suatu lembaga gitu. Kemudian ada juga berupa dokumentasi terkait jawaban. Jadi data yang kalian akan dapat itu juga termasuk dokumentasi. Kemudian dokumentasi ketika kalian itu sedang meneliti. Jadi kayak misal kalian duduk ataupun sembari kayak sharing berdiri atau segala macam dengan si peneliti ini tuh, ya kalian difoto. Dan juga bisa juga pasti kalian pernah penelitian kan. Jadi kalian tahu tuh ada gambarannya terkait dokumentasi tersebut. Jadi kemudian ada juga dokumentasi di luar sekolah. Jadi kayak kalian tuh menunjukkan bahwa kalian itu tuh sedang observasi di sekolah ini loh. Jadi tuh kayak ada buktinya nih gitu. Itu kan termasuk ke memvalidasikan. Kemudian ada confirmability. Yang terakhir ini ya, confirmability itu adalah mengkonfirmasikan kembali apakah data yang kalian dapatkan itu sudah valid atau belum gitu. Nah, dengan cara yang tadi saya sudah sebutkan, transformability dan dependability itu. Jadi kalian koreksi lagi apakah kalian itu sudah melakukan semua ini atau belum. Jadi kalau misalkan kalian sudah melakukan, ya udah gitu, kalian berarti itu udah valid gitu datanya karena kalian sudah melakukan penelitian tersebut. Kemudian dari data tersebut juga kalian ngambil dari beberapa kutipan-kutipan, lalu dijadikan satu menjadi kesimpulan seperti itu. Nah, kalian pasti pernah mendapatkan surat entah itu berupa undangan dari HMJ, dan di situ kan pasti ada tempatnya, sasarannya di mana. Jadi kan itu kan termasuk valid ya. Jadi kalian nggak bingung lagi nih, ini tuh surat arahnya kemana, dari siapa, untuk siapa, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semuanya, betul ya apa yang telah disampaikan oleh siapa ini namanya Salwa dan Rimba, bahwasannya tadi membahas tentang keabsahan data. Tujuannya itu sebenarnya satu, itu membangun
trustworthiness ya di kalangan partisipan ataupun di kalangan pembaca. Yang saya akan bahas di sini adalah hubungan 4 kriteria: credibility, transferability, kemudian dependability, dan confirmability. Credibility bisa dikatakan bahwasannya suatu kekuatan derajat kepercayaan yang mana merupakan sebuah kriteria untuk memenuhi nilai kebenaran data dan informasi yang telah kita kumpulkan. Nah, artinya hasil penelitian itu harus dapat dipercaya dan juga dapat dipahami oleh semua pembaca, baik secara kritis maupun berdasarkan responden dari pemberi informasi si forum tersebut. Nah, jadi bisa dikatakan bahwasanya hasil penelitian kualitatif itu bisa dikatakan memiliki nilai kredibel yang sangat tinggi apabila hasil temuan tersebut itu mampu memenuhi syarat persetujuannya, mengeksplorasi dan juga mampu mendeskripsikan setting, proses, kelompok sosial, dan juga mempunyai pola interaksi yang majemuk gitu kan, yang majemuk dan juga kompleks. Makanya Lincoln dan Guba menambahkan di dalam di dalam penelitiannya itu mencetuskan bahwasanya hasil penelitian kualitatif yang sangat tinggi itu bisa dikatakan ataupun bisa dicapai kredibel yang sangat tinggi itu apabila partisipan itu mengenali benar ataupun memahami betul bahwasanya apa yang telah diceritakan oleh si peneliti ataupun si informan yang telah diungkapkan. Nah, jadi bahwasanya kredibilitas itu adalah tingkat kepercayaan ataupun layak dipercaya dan juga mempunyai status kepercayaan yang mutlak dan juga yang tinggi, gitu kan. Nah, bisa dikatakan bahwasanya ada contoh misalkan di dalam hasil penelitian kalian misalkan dikatakan bahwasanya siswa malas belajar karena gurunya itu sangat galak. Nah, di dalam penelitian itu partisipan melihat ataupun membaca bahwasanya siswa malas belajar karena gurunya itu galak. Dia merasa bahwasanya lah iya ya emang bener ya, saya ngerasa gitu kan, partisipan itu ngerasa bahwasanya siswa malas belajar itu karena gurunya galak gitu kan. Maka bisa dikatakan penemuanmu itu mempunyai kredibel yang sangat tinggi gitu. Kemudian jika sebaliknya bahwasanya jika partisipan ataupun membaca itu dan dia mengatakan bahwasanya ya enggak seperti itu, kok saya nggak ngerasain kalau misalkan faktor yang membuat siswa malas belajar itu gara-gara gurunya galak, itu tidak benar. Nah, bahwasanya itu mempunyai tingkat kredibel yang sangat rendah. Kemudian balik lagi ke transferability. Transferability diambil dari kata transfer ya, yang mana transfer ini tingkat penelitian yang ketika kita udah membahas suatu penelitian dan konteks itu bisa nggak ditransfer ke penelitian yang lain ataupun yang mirip dari penelitian itu, gitu kan. Nah, kemudian ada juga dependability gitu kan. Udah. Oke, terima kasih. Itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ditanyakan silakan atau ingin ditambahkan, monggo dipersilakan. Dari materi tadi bagaimana dapatnya didasarkan dari kriteria tersebut tidak terpenuhi, apakah penelitian masih bisa dianggap valid atau tidak? Langsung dijawab atau ditampung? Ditampung dulu. Jadi mas, Kalau ditampung dulu boleh.
Oh enggak, barangkali dari yang lain ada yang ditanyakan atau yang ditambahkan. Tadi kan di dalam makalah dijelaskan bahwa dependability berkaitan dengan konsistensi proses penelitian yang harus didokumentasikan secara sistematis. Nah, pertanyaannya, jika data penelitian sudah kredibel, tetapi proses penelitiannya tidak dicatat dengan jelas, apakah penelitian tersebut bisa dianggap memiliki dependability yang baik? Selain itu, apa dampaknya terhadap kepercayaan pembaca jika proses penelitian tidak dapat ditelusuri ulang oleh penelitian lain? Terima kasih. Baik, dari yang lain apakah ada yang ingin kembali ke pertanyaan? Sebelumnya terima kasih kepada pengunjung yang telah memaparkan makalahnya. Saya menjelaskan bertanya. Tadi terkait member check ya. Tadi juga disinggung oleh Mbak Ripa terkait member check. Juga di makalah ini contohnya terdapat member check, di mana member check ini sebagai sebuah teknik itu untuk membangun kredibilitas dalam penelitian. Nah, pertanyaannya itu, jika misalkan kita melakukan member check kepada informan dan ternyata informan itu merevisi hasil member check kita, hasil penafsiran kita, karena bukan karena penafsiran kita yang salah, tapi informan itu tidak nyaman gitu dengan fakta yang terungkap. Nah, ketika misalkan ada sebuah fenomena seperti itu, bagaimana solusinya? Terima kasih. Ada yang dijawab? Tinggal ngajak sini gantian lah, sini gantian. Baiklah, di sini saya akan jawab pertanyaan dari Imam. Riva nggak mau lihat sini. Pertanyaannya itu, bagaimana dampaknya jika salah satu dari 4 kriteria tidak terpenuhi? Nah, apakah penelitian bisa dianggap valid? Nah, jawabannya itu tidak dianggap valid. Kenapa? Karena dari keempat kriteria itu masih bersangkutan gitu. Jadi contohnya jika suatu penelitian tidak konsisten atau dependability, nah maka tidak bisa dapat dipercaya atau credibility. Nah, maka sebenarnya tidak akan valid gitu. Apakah cukup atau ada yang ingin ditambahkan kembali terkait jawabannya? Jadi ya, menambahkan ya. Terus juga ya, teman-teman ingin menambahkan bahwasanya di dalam istilah kualitatif itu kita tidak menggunakan istilahnya valid atau tidak ya. Tapi kalau misalkan valid atau tidak itu digunakan untuk metode penelitian kualitatif. Nah, bahwasanya kalau misalkan di kualitatif itu kita menggunakan istilah yang tadi kepercayaan itu trustworthy. Jadi kalau misalkan menggunakan istilah valid atau tidaknya itu enggak relevan dengan apa yang kita bahas. Bahwasanya yang kita bahas ini adalah membahas bukan tentang valid atau enggak ya, tapi tentang mencapai trustworthiness-nya apa enggak. Itu sih tambahannya. Oke, cukup sekian. Ada yang ingin ditambahkan kembali terkait jawabannya? Bisa deh. Cukup? Bisa. Lanjut. Pertanyaan kedua, apakah boleh diulang kembali terkait pertanyaannya? Jika data penelitian sudah kredibel tetapi proses penelitiannya tidak dicatat dengan jelas, apakah penelitian tersebut bisa dianggap memiliki dependability yang baik? Selain itu, apa dampaknya terhadap kepercayaan pembaca jika proses penelitian tidak dapat ditelusuri ulang oleh penelitian lain? Oke, izin coba untuk menjawab ya. Bahwasanya perlu diketahui bahwasanya kriteria ini tuh terkait dan saling menguatkan gitu kan. Makanya ini tuh adalah pilarnya trustworthiness gitu kan, kepercayaan itu sendiri. Yang dimana jika apabila salah satu, ibaratkan kita bangunan, yang mana bangunan ini kita namakan itu rumah kepercayaan gitu kan. Nah, rumah kepercayaan itu mempunyai
pilar-pilarnya seperti temboknya, pintunya, dan juga kuncinya, yang lain sebagainya, atapnya. Nah, yang menjadi atap itu kan kredibilitas ya, atapnya. Kemudian yang lain sebagainya, transferabilitasnya, kemudian dependabilitasnya. Intinya jika ada salah satu yang tadi dependabilitas itu pencatatan tadi tidak ada gitu kan, itu mengurangi kredibilitas kita, mengurangi kredibilitas penelitian kita sendiri gitu kan. Yang mana jika itu kredibilitasnya kurang, otomatis tingkat kepercayaan untuk dilontarkan di sebuah masalah itu tidak relevan gitu kan. Nah, intinya kita ingin memindahkan itu sebuah ilmu, bukan cuman sebuah katanya si peneliti gitu kan, katanya ini kayak gini, tapi tidak didasari dengan pencatatan dependabilitasnya. Kayak misalkan kita mengatur datanya, kan di dalam dependabilitas itu ada proses, karena dependabilitas itu fokus kepada proses, yang dimana di dalamnya itu ada proses ya, kita datanya diambil ya, kita observasinya itu wawancaranya tanggal berapa, kemudian dokumentasinya, fotonya, screenshot ataupun yang lain sebagainya, itu harus disertai itu untuk mencapai kredibilitas yang tinggi. Mungkin itu jawabannya. Nah, kalau teman ada yang nambahin, Ada yang ingin ditambahkan terkait jawabannya? Apakah sudah cukup? Baik, dilanjut dari pertanyaan ketiga. Pertanyaan itu apabila dari hasil peneliti itu ini diganti gitu bahasanya, yang awalnya ada dari penelitian itu kayak datanya ada yang kurang baik menjadi diganti menjadi yang lebih baik gitu kan, kurang lebih seperti itu atau bagaimana Mbak? Boleh diulang ya? Boleh. Kan tadi dari Ratu menyinggung tentang undercheck. Juga di makalah di pas kemarin saya baca itu ada menyinggung tentang undercheck. Kan undercheck itu seperti yang kita tahu adalah salah satu teknik gitu untuk membangun kredibilitas seperti di makalah. Nah, bagaimana kan member check kalau diartikan secara definisi, member check itu mengkonfirmasi ulang gitu hasil penafsiran kita kepada informan. Nah, bagaimana ketika kita melakukan member check, ternyata informan itu merevisi hasil penafsiran kita, tapi bukan karena penafsiran kita yang salah, tapi karena tidak nyaman gitu dengan kebenaran yang terungkap di lapangan itu. Nah, ketika misalkan ada fenomena seperti itu, bagaimana solusinya? Jadi apakah member checking itu memang ada sebuah resiko gitu untuk untuk mensensor data-data penting atau kesimpulan yang penting yang sensitif atau bagaimana? Ya baik, terima kasih. Menurut saya pribadi itu solusinya, saya pernah membaca artikel dari Muhajir, yaitu untuk menguji terpercayanya pertemuan pengarahan dengan kelompok penelitian untuk mengatasi bias analisis kasus negatif yang fungsinya untuk merevisi hipotesis, menguji hasil temuan tentatif dan penafsiran dengan rekaman video, audio, foto dan semacamnya. Jadi untuk itu solusinya kita kumpul kembali gitu pada kelompok penelitian kita. Kita ngobrol kembali terkait data yang kita dapat itu harus ada direvisi, berarti kan ya, harus ada diganti. Dan kalaupun kita digantinya hanya ada beberapa data saja, itu pasti semuanya akan ricuh, jadi tidak sesuai. Nah, maka dari itu gimana caranya biar si data ini kembali jadi kayak benar gitu bahasanya, gimana ya, kayak ada 4 atau 3 aspek yang tadi telah disebutkan. Kita mengganti data kembali yang sudah disampaikan oleh peneliti. Jadi kayak yang awalnya itu si datanya contohnya kurang baik gitu. Ada satu studi kasus tuh di sekolahnya emang yang kayak dari datanya yang berantakan apa segala macam. Nah, dari sekolah itu merasa tidak nyaman ya. Masih tidak nyaman kalau misalkan hal itu tuh dikeluarkan. Jadi kayak takut dari pandangan kita yang membaca atau mendengarkan itu ada kayak oh, sekolah di sini ternyata TU-nya jelek ya. Oh, kok gitu sih gitu kan. Takutnya ada pandangan seperti itu. Makanya kita ganti lah semuanya gitu, kita ulang kembali menjadi yang 3 atau 4 aspek yang telah disebutkan oleh para presenter tersebut. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditambahkan atau kurang jelas? Kalau saya beranggapan sih ya, begini guys, itu tuh bilangannya dependabilitas ya, yang dimana
sebenarnya memang ada timbul pertanyaan jika dilakukan penelitian ulang apakah hasilnya tetap sama konsisten atau enggak gitu kan di situ ada pergantian tadi kan apa sih yang tadi tuh Jadi si informan kan kita tuh udah menafsirkan ya, si data itu udah dianalisis, sudah ditafsirkan. Kemudian member check gitu untuk menguji apakah data ini tuh benar-benar, apakah hasil analisis data itu benar-benar merepresentasikan yang sebenarnya di lapangan atau enggak. Karena kan dilakukan member check salah satu tekniknya. Nah, ketika misalkan dilakukan member check, ternyata informan itu merevisi hasil penafsiran kita, bukan karena penafsiran kita yang salah, tapi karena informan itu merasa tidak nyaman gitu dengan kebenaran yang terungkap gitu. Jadi merasa bahwa ini tuh memang benar adanya, cuman kayak mending direvisi aja daripada misalkan nantinya itu menjadi suatu masalah dan sebagainya. Nah itu ketika ada fenomena seperti itu bagaimana solusinya? Berarti kan kalau misalnya ada fenomena seperti itu menimbulkan apa ya istilahnya tuh kepekaan dari informan ya bahwasanya si informan itu juga apa ya istilah itu menganalisis juga apa yang dinyatakan oleh si peneliti terhadap apa yang ditelitinya. Jadi si informan itu peka bahwasanya diksi ini pernyataan ini itu salah apabila kata-katanya seperti ini, makanya direvisi. Menurut saya selama itu nggak mempengaruhi poin utama ataupun poin kredibilitas yang dicapainya nggak berkurang, itu sah-sah aja sih. Karena mungkin kembali lagi pembahasan yang intinya itu ada di dependability dan confirmability, yang mana confirmability itu tingkatan keputusan penelitian kualitatif yang di dalamnya itu enggak semata enggak timbul dari asumsi ataupun bias ataupun pemikiran si peneliti itu sendiri. Jadi harus ya dikonfirm juga oleh si informan gitu maksudnya. Mungkin itu sih tanggapannya. Mau menambahkan. Ini pendapat pribadi ya. Kalau ada salah mungkin bisa dikoreksi. Jadi kan pertanyaannya itu kan tentang member check ya. Kalau misalkan kita mau meneliti ternyata pas konfirmasi ulang ada yang perlu ditutupi gitu kan, ada informan tersebut pengennya ditutupin. Menurut saya tidak masalah, itu nggak menjadi member check tersebut itu disalahkan tuh tidak, karena seperti yang materi kemarin tuh kan Bapak pernah menjelaskan ada etika peneliti, dan di salah satu etika peneliti itu adalah menjaga kerahasiaan. Jadi kita sebagai peneliti itu tuh kan kita tahu nih peneliti itu kan sebagai instrumen. Nah kenapa sih bisa jadi instrumen? Karena kita bisa memahami sesama manusia gitu, mana yang boleh dijaga rahasianya, mana yang nggak boleh. Nah misalkan kasus yang tadi terjadi gitu ya, kasus tadi terjadi. Nah kita tuh lihat dulu informasi apa yang ditutup ini nih yang minta dirahasiakan. Kalau misalkan itu ternyata kasusnya atau misalkan masalahnya itu nggak terlalu mengancam atau misalkan tidak terlalu mengancam sekolah gitu, cuman karena pribadi misalkan saya takutnya kepemimpinan saya yang buruk terungkap gitu, nggak apa-apa, nggak masalah untuk ditutupin. Tapi saat kita mau mengelola penggunaan data, itu kita bisa menyaring bahwa data tersebut bisa dimasukkan atau enggak. Nah kalau ingin memasukkan, setidaknya kita pakai bahasa yang yang umum, enggak kayak diungkapkan bahwa si peneliti informan ini gini tidak, tapi kita pakai bahasa umum kayak misalkan kepemimpinan di sekolah ini masih kurang kayak gitu. Jadi bukan untuk mengeluarkan unek-unek kita gitu sebagai peneliti yang mengetahui fakta yang mengejutkan di sekolah tersebut. Jadi menurut saya sebagai peneliti juga harus mengetahui etika gitu, sebagai peneliti tuh bagaimana gitu. Jadi kalau misalkan perlu ditutupin ya tidak masalah gitu, karena itu kan emang rahasia dari sekolah tersebut. Tapi kalau misalkan masalahnya terlalu besar, misalkan ada ketidakadilan di situ, kita bisa pakai koreksi atau bukan pakai koreksi, maksudnya pakai bahasa yang lebih baku lah, lebih yang umum. Jadi kayak tidak masalah untuk diungkapkan, tapi pakai bahasanya yang umum gitu, seperti itu. Iya. Ada yang ingin ditambahkan kembali?
Apa sudah dicukupkan? Cukup ya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf dan terima kasih atas semua tambahan. Karena sudah selesai, jangan lupa membaca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo.